Bungkam Roma 2-0, Atalanta tempel ketat Napoli. Atalanta menempel ketat Napoli di puncak klasemen Serie A setelah membungkam AS Roma 2-0 dalam giornata ke-14 di Olimpico Stadium, Roma, pada Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Dua gol Atalanta yang dibuat Martin De Roon dan Nicola Zaniolo pada babak kedua membuat skuad asuhan Tullio Gaetano Gritti hanya terpaut satu angka dari Napoli. Sebaliknya, Lupi terpuruk di posisi ke-15 dengan 13 poin. Demikian laman Liga Italia, Roma yang menelan 3 kekalahan berturut-turut bermain agresif sejak kick-off. Atalanta membuka keunggulan pada menit ke-69 ketika bola Sapuani pemain Roma jatuh di kaki De Roon, yang melepaskan sepakan voli dan sempat membentur bek Roma sebelum memperdaya kiper Miles Villar untuk masuk gawang. Ex-pemain Roma, Zaniolo menggandakan kemenangan Atalanta pada menit ke-89 dengan menyundul bola sepak pojok Juan Cuadrado untuk masuk gawang Villar. Inter Milan dominasi penghargaan Grand Gala del Calcio 2024. Inter Milan melanjutkan supremasi mereka di sepak bola Italia, dengan mendominasi ajang Grand Gala del Calcio 2024, yang digelar di Milano. Ajang ini merupakan versi Italia dari PFA Awards, di mana penghargaan diberikan berdasarkan pilihan Asosiasi Pemain Sepak Bola Italia, AIC. Sebagai kampiun Serie A musim lalu, Inter Milan menjadi pusat perhatian dengan meraih sejumlah penghargaan bergengsi, termasuk pemain terbaik tahun ini, pelatih terbaik, dan klub terbaik. Berikut adalah sorotan utama dari malam penghargaan tersebut. Lautaro Martinez sebagai pemain terbaik. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez, dinobatkan sebagai pemain terbaik setelah penampilan luar biasa sepanjang musim lalu. Gelar Capocannoniere alias top skor dengan torehan 24 gol menjadi bukti kontribusi krusial Lautaro dalam membawa Nerazzurri meraih gelar Serie A. Lautaro terus menunjukkan kepemimpinan dan ketajamannya di lini depan, menjadikannya sosok tak tergantikan dalam skuad besutan Simone Inzaghi. Simone Inzaghi pelatih terbaik. Di bawah asuhan Simone Inzaghi, Inter Milan tampil dominan sepanjang musim 2023 hingga 2024, memenangkan gelar Serie A dengan selisih poin yang meyakinkan. Penghargaan sebagai pelatih terbaik tahun ini menjadi pengakuan atas strateginya yang brilian dan kemampuannya memanfaatkan potensi penuh tim. Marcus Thuram pencetak gol terbaik. Penyerang Inter, Marcus Thuram, mendapatkan penghargaan untuk gol terbaik. Gol spektakuler yang ia cetak dalam kemenangan 5-1 atas AC Milan di Derby della Madonnina terpilih melalui voting publik. Gol ini bukan hanya indah secara teknis, tetapi juga menjadi simbol dominasi Inter atas rival sekotanya. Inter tim terbaik. Inter Milan mendominasi susunan tim terbaik tahun ini dengan 6 pemain mereka masuk dalam daftar, termasuk Yann Sommer, kiper, Alessandro Bastoni, bek tengah, Federico Di Marco, bek kiri, Nicolo Barella, gelandang, Hakan Calhanoglu, gelandang, Lautaro Martinez, penyerang. Selain itu, dua pemain yang kini bermain di luar Serie A, yakni Riccardo Calafiori Bologna yang sekarang berada di Arsenal, dan Joshua Zirkzee Bologna yang saat ini memperkuat Manchester United. Adapun penghargaan lainnya, wasit terbaik tahun ini diberikan kepada Daniel Orsato, sedangkan pemain muda terbaik Serie B, Francesco Pio Esposito, Spezia, Inter Milan. Grand Gala del Calcio 2024 menjadi malam yang luar biasa bagi Inter Milan. Dominasi mereka tidak hanya terlihat di lapangan tetapi juga di panggung penghargaan, dengan skuad yang solid dan pelatih visioner seperti Simone Inzaghi, Inter tampaknya siap melanjutkan kejayaan mereka di musim-musim mendatang. Sempat takut pindah ke Inter Milan, Topalovic kini optimis bisa tembus tim utama. Gelandang muda Slovenia, Luka Topalovic, mengungkapkan perasaannya saat awal-awal bergabung dengan raksasa Serie A, Inter Milan. Dalam sesi wawancara dengan media Slovenia, Nogomania Vijay-Quinterneus, pemain berusia 18 tahun ini mengaku sempat merasa takut, tetapi kini semakin percaya diri dengan peluangnya menembus tim utama Nerazzurri. Topalovic bergabung dengan Inter Milan pada bursa transfer musim panas lalu. Pemain muda ini diproyeksikan sebagai investasi jangka panjang, sehingga lebih sering tampil bersama tim Primavera, Inter U19, sejauh musim 2024-25 ini. Awalnya, semuanya terasa tidak pasti. Ungkap Topalovic, tidak mudah membuat keputusan besar seperti ini di usia muda. Saya sempat merasa takut, apalagi mengingat bagaimana perjalanan pemain muda Slovenia sebelumnya di Italia, namun, dukungan keluarganya menjadi kunci. Saya beruntung memiliki keluarga yang selalu mendukung saya,
Tambahnya, berkembang di tim Primavera Inter, meski baru beberapa bulan di Inter, Topalovic sudah menunjukkan bakat yang menjanjikan. Penampilan terbaiknya sejauh ini terjadi di ajang UEFA Youth League saat Inter U19 mengalahkan RB Leipzig 3-2. Dalam laga itu, Topalovic mencetak brace alias 2 gol dan memenangkan penalti yang menjadi momen krusial. Performa ini membuktikan bahwa ia bukan hanya pemain yang tengah berkembang, tetapi juga memiliki potensi besar untuk bersinar di masa depan. Selain membela tim Primavera, Topalovic juga berkesempatan berlatih bersama skuad utama Inter Milan selama pramusim. Meskipun saat ini masih fokus di tim Primavera, Topalovic tidak menutup ambisi untuk suatu hari bermain reguler di tim utama Inter. Saya tahu jalan menuju sana tidak mudah, akunya. Tetapi setiap hari saya bekerja untuk itu. Saya percaya pada diri saya dan yakin suatu saat saya akan mencapai tujuan itu. Ditahan Lecce, Mattia Perin tegaskan Juventus tak kehilangan asa. Bianconeri kembali gagal mengamankan 3 poin penuh dalam laga lanjutan Serie A, ketika bertamu ke Stadio Via del Mare pada Senin 2 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Para pemain Bianconeri mengalami kelelahan karena jadwal padat dan minimnya rotasi, menyusul absennya 9 pemain akibat cedera dalam pertandingan ini. Dan kelelahan berujung kepada hasil imbang ke-8 dari 14 pertandingan Juve di Serie A musim ini. Tim asuhan Thiago Motta sudah tertinggal 6 poin dari puncak klasemen meskipun belum terkalahkan di Serie A sejauh ini. Namun, Mattia Perin menegaskan bahwa Juve tidak kehilangan asa untuk menang, kami harus terus berjuang. Kesulitan adalah kesempatan, kami perlu membuktikan bahwa Juve bisa terus berjuang meski dengan cedera, dan ini menciptakan rasa hormat kepada para lawan kami. Jika Perin kepada DAZN usai laga kontra Lecce. Jika kami merasakan ini sebagai kesempatan, saya melihatnya di mata rekan-rekan setim sepanjang pekan dalam latihan. Kami tidak selalu bisa melakukannya, namun ada hasrat besar untuk membuktikan bahwa kami berada dalam jalur kemenangan. Kembali bertemu AC Milan, Domenico Berardi siap hantui San Siro. Milan akan berhadapan dengan Sassuolo di babak 16 besar Coppa Italia pada Rabu dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen penting bagi Domenico Berardi yang akan kembali ke San Siro, tempat di mana ia memiliki kenangan manis dan pahit melawan Rossoneri. Tim asuhan Fabio Grosso datang dengan semangat tinggi, berambisi untuk mengejutkan Milan. Sassuolo saat ini berada di puncak klasemen Serie B dan menunjukkan performa yang mengesankan, dengan keyakinan bahwa mereka akan segera kembali ke divisi utama. Dengan motivasi untuk membuktikan diri di hadapan tim besar, mereka berharap dapat menyingkirkan AC Milan dari kompetisi ini. Keberhasilan Neroverdi di Serie B memberikan dorongan mental yang kuat, dan mereka siap menghadapi tantangan di San Siro. Domenico Berardi diharapkan menjadi starter untuk Sassuolo setelah pulih dari cedera tendon Achilles yang mengganggu karirnya. Setelah absen selama 7 bulan, ia kembali bermain pada bulan Oktober dan kini bertekad untuk menunjukkan performa terbaiknya. Musim ini, Berardi telah tampil dalam 7 pertandingan, mencetak 1 gol dan memberikan 6 assist, menunjukkan bahwa ia masih memiliki kemampuan untuk menjadi pemain kunci. Dengan pengalaman dan keterampilan yang dimilikinya, ia berambisi untuk memberikan kontribusi maksimal dalam pertandingan melawan Milan. Sepanjang karirnya, Berardi telah mencetak 11 gol melawan AC Milan, menjadikannya salah satu pemain yang patut diperhatikan dalam pertandingan ini. Momen paling berkesan terjadi pada 12 Januari 2014, ketika ia mencetak gol dalam kemenangan 4-3 Sassuolo atas Milan, yang berujung pada pemecatan Massimiliano Allegri. Rekor ini menunjukkan bahwa Berardi memiliki kemampuan untuk tampil di bawah tekanan dan mencetak gol penting. Menariknya, AC Milan memilih untuk tidak merekrut Berardi meski ada ketertarikan dari Paolo Maldini, dan lebih memilih Christian Pulisic dan Samuel Chukwueze.